Sebenarnya kita ini bangsa Nusantara, bangsa berbudaya, berperadaban. Mungkin sejarah sudah ribuan tahun. Sebelum datang Hindu Buddha, kita sudah punya agama. Kalau Jawa namanya agama Kapitayan. Tuhan satu, Sang Yang Widi. Sing tan keno kinoi opo yen ono malah tujuh. Yang maha satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau kita umpamakan seperti itu bukan. Dan punya ajaran tata krama, hormat orang tua, hormat guru, hormat teman kawan, amanah bisa dipercaya. Juga itu ajaran itu udah ada semua tuh dalam kitab-kitab Jawa itu. Sehingga datang teologi Islam mengatakan Tuhan adalah Allah namanya. Orang-orang Jawa diterima dengan lebih komputer lah ya. Ini yang saya cari terbuka dari. Ada orang atau kelompok yang selama ini sukanya bikin gaduh di negara ini, ditambah lagi dengan meminta dimuliakan, seakan-akan kelompok ini menganggap bangsa ini paling rendah kastanya, sehingga dengan seenaknya kelompok ini memperbudak bangsa ini. Seharusnya kelompok ini malu yang notabene adalah pendatang, karena bangsa Nusantara jauh sebelum kelompok ini datang sudah memiliki budaya dan peradaban yang sangat tinggi. Di dalamnya sudah ada yang namanya saling menghargai, tidak mengenal kasta-kasta, dan juga saling gotong royong, sehingga pada saat Islam masuk ke Nusantara ini diterima dengan sangat mudah karena bangsa ini sudah memiliki peradaban. Sangat beda sekali orang menerima tauhid ini. Orang yang berperadaban dan orang yang tidak berperadaban. Ketika orang tidak berperadaban menerima agama Islam, seakan-akan satu-satunya kebenaran di situ, dan itu harus kita perjuangkan. Harus dibela mati-matian. Yang lain salah semuanya. Karena tidak punya background budaya, ilmu pengetahuan. Beda orang Persia tadi. Orang Persia yang ahli, yang sudah membangun peradaban. Gak ada radikalisme dalam Persia. Gak ada. Ya Persia itu waktu itu maksudnya Afghanistan, Iran, Asia Tengah, yang tempatnya ulama-ulama Ghazali, Haromen, Baqillani, Ar-Razi, ulama-ulama besar semua itu, Al-Junaid, Abdul Qadir Jalani, Bukhari, Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan, penemu teori matematik itu. Semua itu orang-orang ajam, gak ada radikalisme. Agama Islam, tapi peradaban sudah mempunyai budaya berperadaban Persia. Karakter udah Persia karakternya. Begitu orang Jawa atau Nusantara ini. Agama Islam hanya berganti agama lah ya. Allah beri tauhid. Tapi budaya, karakter, akhlak, rohaninya, spiritual, kita udah kaya dengan itu semuanya. Maka radikalisme sebenarnya di Jawa ini atau di Nusantara asing bagi kita sebenarnya. Radikalisme asing bagi kita. Bahkan dalam bahasa yang sederhananya sebenarnya tidak punya cantolan dengan kebudayaan yang kita berkembang sejak dari awal. Iya, nggak ada. Itu semua dari luar semua itu. Dengan manipulasi teologi. Yang tadi Khawarij tadi iya. Masalah dikira kebenaran hanya itu. Maka saya tahun 2015 muktamar di Jombang, saya terpilih kedua kalinya. Tema besar kita mengangkat tema Islam Nusantara. Islam yang berperadaban, yang berbudaya, Islam yang ramah, yang santun toleran. Yang seperti dibangun oleh para leluhur kita dan telah diamalkan, dikerjakan, dibangun oleh leluhur kita. Ketika suatu negara sudah memiliki suatu peradaban yang sangat tinggi, akan mencerminkan bahwa bangsanya memiliki keterbukaan yang sangat luas juga, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot, di mana negara Persia pada waktu itu banyak melahirkan tokoh-tokoh besar Islam yang saling menghargai antar tokoh-tokohnya, karena disebabkan oleh sebelum Islam masuk Persia sudah memiliki yang namanya peradaban. Begitupun yang terjadi di Nusantara ini atau Indonesia. Mengapa Islam di bumi Nusantara ini berkembangannya sangat pesat? Karena sebelum Islam masuk, bumi Nusantara ini sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi, sehingga pada saat Islam masuk tidak ada yang namanya pertumpahan darah dan tidak ada yang namanya klaim-klaim sepihak terhadap kebenaran. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa masih ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya paling suci sehingga orang lain harus wajib memuliakannya? Apakah di negerinya sendiri kelompok tersebut tidak memiliki peradaban sehingga dengan tanpa memiliki rasa malu kelompok tersebut dengan seenaknya memperbudak bangsa lain? Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.